Betapa terkejutnya aku ketika kembali dari toilet melihat semua penumpang yang sebelumnya ada. Kini tidak ada sama sekali. Hai Oi, selamat datang di Bacot Oi. Ya seperti biasa Oi, gue balik lagi dengan bacotan-bacotan si Gusti Oi. Karena memang Gusti tuh suka banget ngebacot Oi, baca cerita horor tentunya Oi. Kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita horor yang menceritakan tentang seorang penumpang kereta api gitu Oi ya. Dimana dia tuh duduk di sebuah gerbong yang ternyata Oi ya, dia tuh mengalami hal-hal yang horor Oi. Dia tuh kayak diganggu-gangguin gitu Oi sama penumpang-penumpang yang ternyata hantu. Gimana Oi? Kalian penasaran sama ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot langsung aja cekidot. Pukul 6 sore, keretaku berangkat dari kotaku ke kota yang kusebut saja kota. Sebelum berangkat, aku sempatkan diri untuk membeli makeup di minimarket dekat pintu pemberangkatan. 21C adalah bangku tempat aku duduk. Karena keretaku adalah kelas ekonomi, sehingga bangkunya saling berhadapan satu sama lain. Jadi ya kereta ekonomi gimana sih Oi? Hadap-hadapan gitu Oi. Jadi 4 bangku tuh saling hadapan gitu Oi. Kayak meja makan gitu ya. Di mana posisiku di sebelah kiri dekat dengan jalan. Sedangkan seorang wanita berada di kursi 22D atau di depan sebelah kananku. Sehingga kursi 21D atau sebelah kanan dan kursi 22C atau di depanku persis tidak ada orang. Gimana Oi? Kalian bisa bayangin gak sih Oi? Kita letak kursinya. Jadi dia tuh duduk di 21 sen nih Oi, di sini Oi. Nah, di depan dia 22 sen itu nggak ada orang. Di sebelahnya lagi 22D itu ada seorang Oi, cewek gitu Oi. Nah, di depan cewek atau kursi di sampingnya dia, di sebelah kanannya dia 21D itu kosong juga Oi. Jadi yang keisi itu cuma 2. Kursinya dia di sini sama kursi si cewek tadi Oi. Jadi kayak silang gitu Oi. Ini ada orang, di sini nggak ada orang gitu. Dan dia duduk di dekat jalan gitu Oi. Gimana Oi? Kalian paham kan? Permisi Mbak. Iya Mas, silakan. Saya nitip mie-nya di sini ya Mbak. Oh iya Mas, taruh aja. Hingga kereta berangkat, ternyata bangku-bangku di dekatku masih tetap kosong. Bahkan di gerbongnya aku tempati, hanya ada kurang dari 10 orang yang menempati kursinya. Jujur, ini adalah pengalaman pertamaku melihat kursi di kereta sangatlah sepi penumpang. Padahal aku berangkat di hari weekend, di mana biasanya kereta ramai akan orang-orang yang bepergian. Oh, jadi ceritanya nih, oh ya, di gerbong si tempat ini orang duduk gitu, Oi. Itu kayak sepi banget gitu, Oi. Ada kayak kurang dari 10 orang yang menempati kursi-kursi yang ada di gerbong itu, Oi. Kebayangkan, Oi. Jadi kayak kurang dari 10 orang gitu, Oi. Kayak dikit banget kan. Kursi dalam gerbong itu kan banyak banget kan, Oi ya. Ini benar-benar sepi banget, Oi. Sampai tuh kereta berangkat juga orang-orang mana kagak ada gitu. Kemudian tak lama aku pun pergi ke toilet yang memang persis ada di dekat kursiku. Karena memang kursiku berada di perbatasan antara gerbong yang lain atau pintu masuk ke dalam kereta. Jadi dia tuh duduk di antara perbatasan gerbong gitu Oi. Atau dekat pintu masuk kereta. Kan kalau misalkan pintu masuk kereta kan misalkan gak jauh dari situ, itu tuh suka ada toilet gitu Oi. Nah si aku tuh duduk di sini, ini tuh toilet gitu Oi. Jadi dekat banget gitu. Namun ketika aku kembali, kursi yang berada di samping dan di depanku ternyata kini sudah ada yang menempati. Hah? Perasaan tadi nggak ada orang. Keretanya juga belum berhenti di stasiun. Itu penumpang dari mana masuknya? Apa mungkin baru datang kali dari gerbong ujung? Biarin aja kali ya. 1 jam kemudian, keretaku sudah sampai di stasiun kedua. Kebetulan saat aku merasa lapar, pramugari lewat dengan membawa troli dorong berisikan makanan yang ia jual. Lantas aku pun membeli 1 nasi kotak dan 1 air mineral. Dan tak lama pramugari itu pergi, aku pun mulai menyantap nasi kotak yang berisikan nasi dan 1 ayam crispy. Namun entah mengapa ayam crispy itu terasa sangat asam. Bahkan bau ayamnya saja sangat tidak enak sekali. Oh my Oi. Jadi kan sebelumnya kalian bisa bayangin gak sih Oi? Tiba-tiba di kursinya si deket si aku itu Oi, yang tadi kosong tadi, yang jejak tadi. Tiba-tiba pas si aku keluar dari toilet ya, itu tuh ada orang Oi. Padahal ya keretanya tuh belum berhenti di stasiun gitu Oi. Tapi kok bisa tiba-tiba ada orang gitu Oi. Apa mungkin memang datangnya dari gerbong-gerbong yang lain kali Oi ya gitu ya. Nah ternyata nih Oi gak lama. Dia tuh
membeli kayak makanan nasi kotak gitu oi, nasi sama ayam gitu oi, sama air mineral 1 gitu yang dijual sama pramugari gitu oi. Ada kan pramugari itu yang suka nawar-nawari makanan, nah dia tuh beli gitu oi, nasi kotak gitu 1 sama minumnya 1. Ternyata nih oi, pas dia cobain ayamnya tuh asem dan bau gitu oi, jadi kayak nggak layak untuk dimakan. Gak enak banget ini ayam, baunya aneh, rasanya asem banget lagi. Ini orang yang jual niat apa kagak sih? Kenapa mas? Ayamnya nggak enak mbak, mana bau gini lagi? Oh alah, ya udah mas, mendingan minta tukar aja ke pramugarinya. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan langsung mencari pramugari itu. Namun sudah ku berjalan dari ujung ke ujung gerbong, aku tak menemukan pramugari yang menjual makanan itu. Bahkan saat aku pergi ke kitchen yang ada di kereta itu, semuanya berkata bahwa pramugari belum ada yang keluar untuk menjual makanan sama sekali. Oh my oi. Jadi kan tadi kan dia tuh beli makanan kan ya, 1 nasi kotak sama 1 minuman. Dan pas dia makan kan bau. Nah pas dia menukar gitu dia cari tuh dari ujung ke gerbong sampai ujung ke gerbong, dari ujung gerbong ke gerbong lain gitu ya. Kagak ada pramugarinya Bahkan ketika dia datang ke kitchennya langsung itu semua orang yang di situ tuh bilang kalau misalkan pramugarinya tuh belum ada yang keluar untuk nawarin makanan atau belum ada yang keluar untuk menjual makanan Berarti itu pramugarinya apa jangan-jangan hantu kali ya? Aduh, udah merinding aja ini Dengan perasaan bingung dan sedikit kesal, aku pun kembali ke tempat dudukku sambil membawa kembali nasi kotak yang sudah bau itu. Baru ketika aku duduk, aku melihat 2 penumpang yang menempati bangku kosong sebelumnya kini tiba-tiba tidak ada. Begitu pula tas dan barang bawaannya. Oh my Padahal ya pas kereta berangkat kan itu bangku kosong kagak ada orang. Nah pasti aku pergi ke toilet, balik lagi itu ada yang nempatin. Dan pasti aku balik dari kitchen gitu ngebawa itu nasi sama ayam yang bau tadi Itu 2 penumpang kagak ada Tas sama barang bawaannya juga kagak ada Berarti kemana Mbak, tadi mas-mas yang duduk di sini berdua itu kemana ya mbak? Hah? Mas-mas apaan mas? Perasaan dari tadi juga gak ada orang kok, cuma kita berdua doang. Tadi ada mbak duduk di sini mbak, di bangku yang kosong tadi mbak. Masa malah lihat sih mbak? Mbak jangan bercanda mbak, orang saya lihat sendiri kok itu ada 2 penumpang tadi duduk di sini mbak. Terus kemana? Gak ada mas. Dari awal juga dari pas mas duduk di sini sama saya duduk di sini, cuman ada kita doang mas yang duduk di sini. Ini 2 bangku tuh kosong mas, nggak ada orang. Dengan keanehan itu, aku pun semakin bingung akan apa yang sebenarnya terjadi denganku di malam ini. Namun karena aku sudah lelah berjalan dari ujung ke ujung gerbong sebelumnya, aku pun memutuskan untuk tidur saja sambil menyetel musik dari handphoneku. Ya udah gitu karena dia juga bingung gitu apa sih yang terjadi gitu, dia memutuskan untuk tidur aja sambil dengerin musik Hingga ketika aku terbangun dari tidur, aku malah kaget melihat semua kursi yang ada penuh akan penumpang dan hanya kursi di sebelah dan di depanku yang masih tetap kosong. Oh my padahal kan emang tadi awal pas berangkat itu ke kereta ya itu gerbong gitu ya, itu kursi-kursi yang ada tuh kosong gitu cuma ada penumpang di bawah 10 orang doang Nah pasti aku tidur terus pas dia bangun gitu ya, dia ngelihat itu kursi tuh pada penuh sama penumpang. Kali ini aku berpikir positif bahwa semua penumpang itu naik ketika aku sedang tertidur. Kemudian aku pun pergi ke toilet untuk buang air kecil. Betapa terkejutnya aku ketika kembali dari toilet melihat semua penumpang yang sebelumnya ada kini tidak ada sama sekali. Bahkan hanya ada penumpang wanita yang duduk di samping depanku. Oh my tadi ketika dia bangun tidur itu itu kursi-kursi di gerbong dia tuh penuh sama penumpang. Pas dia pergi ke toilet lagi gitu balik lagi gitu itu penumpang-penumpang yang tadinya penuh kagak ada. Sekarang logikanya kemana gitu padahal stasiunnya aja belum nyampe gitu itu kereta belum berhenti. Si aku tuh baru ke toilet sebentar gitu balik lagi itu penumpang pada kagak ada. Mbak, mungkin yang tadi saya juga salah lihat kali ya, tapi mbak pas tadi saya bangun itu kursi-kursi di belakang pada penuh kan mbak sama penumpang, tapi pas saya tadi balik dari toilet kenapa kursinya kosong lagi mbak? Kemana ya kira-kira penumpangnya mbak ya? Hah? Penumpang yang mana mas? Tadi kursi-kursi di gerbong sini juga emang pada kosong kok dari awal berangkat. Masih ngigo kali.
Udah mas ngigo kali mas. Dengan mas sekarang duduk lagi aja, tidur lagi aja ya. Enggak mbak, saya nggak ngigo mbak. Saya sumpah mbak, nggak bohong mbak. Tadi kursi-kursi di semua di sini, di gerbong ini mbak, penuh sama penumpang. Cuman kursi yang di dekat kita dua tadi aja mbak yang kosong sampai sekarang ini mbak. Tapi kok tiba-tiba kosong ya mbak? Kini aku benar-benar takut hingga tangan dan kakiku seakan mati rasa. Untuk melupakan hal itu, aku pun menonton video di YouTube dengan menggunakan handsfree. Entah handsfreeku yang rusak atau memang telingaku yang sedang ada masalah, semua video yang kutonton tidak ada suaranya sama sekali. Bahkan sudah kucoba untuk menaikkan volumenya tanpa handsfree, tetap saja suaranya tidak ada. Oh my oi. Jadi nih oi itu kayak ngerasa ketakutan gitu oi. Sampai tangan sama kakinya tuh kayak mati rasa gitu oi. Ya udahlah untuk menenangkan dirinya gitu oi ya. Dia tuh nonton video di YouTube gitu oi, pakai handsfree gitu oi. Ternyata nih oi, suara dari videonya tuh kagak ada oi, kagak keluar gitu oi. Bahkan udah dinaikin volumenya gitu oi, kagak ada gitu oi. Dia tuh juga bingung gitu oi, antara emang handphonenya yang rusak atau telinganya yang rusak gitu oi. Apa Gusti yang rusak? Ih, ini ngapa sih? Kok nggak ada suaranya gini? Ini headsetnya error atau telinga guanya ya? Aduh, ini lagi pengen nonton YouTube lagi, pakai error segala lagi. Kini aku ingat bahwa ketika semua video tidak ada suaranya, suara yang kudengar adalah hanya suara aneh yang seakan berbisik kepadaku untuk segera turun. Oh my oi. Jadi selama dia kayak nggak ngedengar suara dari video yang di YouTube tadi gitu, oi, dia tuh baru ingat kalau misalkan dia ngedengar kayak suara bisikan gitu yang menyuruhnya untuk turun gitu, oi. Aneh banget kan, oi ya? Apa memang ini tuh kode kali, oi ya? Memang supaya dia tuh segera turun gitu, oi. Karena sudah dikodein gitu, oi gitu ya. Cuma nih orang kagak peka aja kali ya. Lanjut pukul 8:30 malam, di mana aku baru saja dari toilet untuk mencuci mukaku. Wanita yang duduk di depan sebelah kananku tiba-tiba saja tidak ada. Oh my oi, ini orang bolak-balik mulu ya ke toilet ya. Ketika aku bertanya kepada seorang pegawai yang sedari tadi mengepel di gerbongku, jawabannya sungguh mengejutkan. Maaf mas, tadi yang cewek duduk di sebelah saya kemana ya? Kan tadi mas dari tadi ngepel di sini kan? Pasti mas lihat kan? Kemana ya mas ya? Maaf mas ya, dari tadi saya ngepel dari ujung sana sampai sini. Di sebelah mas tuh nggak ada orang loh mas. Dan di gerbong ini cuma ada mas doang yang duduk di gerbong ini. Beneran kosong mas, dari ujung sampai ujung gak ada orang, cuma mas doang duduk di sini sendirian. Mas jangan bercanda mas, dari awal saya naik ini kereta ya mas ya, itu cewek tuh udah ada duduk di situ mas, duduk dekat saya mas. Bahkan tadi saya juga sempat ngobrol kok sama dia. Mas kayaknya lagi bercanda ya, atau ini lagi ada perayaan ulang tahun kereta ya, makanya saya dikerjain, atau ini lagi ada acara ngeprank gitu. Terus saya ngeliat ada kamera mas ya. Sumpah mas, saya nggak bercanda. Ini gak ada acara-acara apa-apa kok mas, beneran mas. Ini kayaknya memang ada yang gak beres mas. Mendingan mas sekarang pindah aja ke gerbong yang rame sama penumpangnya mas, daripada di sini sendirian. Beneran ya mas ya, ini emang lagi gak ada acara-acara ya. Berarti dari tadi yang ngobrol sama saya tuh dong mas. Aduh, nggak usah deh mas, saya nggak usah pindah kali ya. Di sini aja deh nggak apa-apa, soalnya bentar lagi juga turun kok. Dengan kaki yang kini gemetar, aku pun mencoba untuk tetap tenang sambil membaca doa di dalam hati. Hingga ketika aku ingin mengecas handphone, tiba-tiba saja handphoneku jatuh tepat di bawah kursi di depanku. Namun saat aku ingin mengambil handphoneku, di mana posisi badanku menekuk ke arah bawah, aku melihat kaki seseorang yang sedang berjalan dari arah depanku, mengarah kursi yang kosong tanpa alas kaki sama sekali. Belum lagi, kakinya begitu pucat seperti kaki mayat. Oh my oi. Jadi nih oi, pas dia mau ngambil itu handphonenya gitu oi ya, kan posisinya menekuk gitu, oh gini oi tuh. Dia ngelihat oi, ada yang jalan oi di depan dia, jadi ngeliatnya gitu. Kaki seseorang oi, yang pucat tanpa alas kaki oi. Bayangin oi, pucat tanpa alas kaki. Kan rata-rata kalau penumpang ya minimal pakai sepatu gitu oi. Pakai sendal juga jarang gitu ya oi ya, karena ya untuk menjaga keselamatan gitu. Apalagi mau bepergian gitu oi, pakainya sepatu. Ini nggak pakai apa-apa gitu oi, tanpa alas kaki dan kakinya pucat oi. Tuh oi, kayaknya keserengan berendam kali oi ya, kakinya pucat. Oh my oi banget kan oi ya. Ketika aku kembali ke posisi dudukku, sosok itu tidak ada. Bahkan sudah kulihat ke sekelilingku, tetap saja tidak ada orang yang baru saja berjalan ke arah kursi yang kosong. Oh my oi, jadi nih oi, itu kaki tuh yang pas dia lihat gitu oi,
kayak orang oi. Tapi pas dia ya udah kembali lagi duduk gitu naik gini, kok pas dia lihat-lihat celana tengok oi kagak ada orang oi. Berarti itu kaki siapa oi? Kaki siapa itu oi? Sumpah ini gue udah gak tahan lagi. Gue udah gak tahan lagi sama hal-hal yang dari tadi gue alamin. Ya pokoknya gue pindah aja ke gerbong yang rame. Pokoknya udah bodo amat. Oh berat kayak barang bawaan gue. Pokoknya gue pindah aja. Tak tahan lagi dengan hal-hal yang gue alami. Akhirnya aku pun pindah ke gerbong lain yang memang ramai akan penumpang. Tak lama kemudian aku pun sampai di stasiun tujuanku. Dan betapa kagetnya aku melihat gerbong yang aku tempati sebelumnya yang kosong akan penumpang. Tiba-tiba ramai saat kereta baru saja kembali jalan. Oh my oi. Dan begitulah ceritanya oi. Oh my oi oi. Jadi nih oi, dia tuh duduk di kursi di mana gerbongnya tuh horor banget oi. Berarti si cewek tadi ya oi ya, itu juga hantu kali oi ya. Karena memang tiba-tiba aja ngilang oi. Tapi dari awal ketika dia datang gitu, oh itu cewek kan udah ada kan, karena dia permisi mbak, saya mau naruh makeupnya di sini ya, kata dia iya gitu, pokoknya ngobrol aja biasa oi gitu oi. Sampai kejadian penumpang yang di dekat dia sama penumpang yang lain tuh ada hilang, itu cewek tuh masih ada oi. Jadi kayak seakan-akan kayak orang gitu, nggak ada mas, saya nggak lihat mas gitu oi. Ternyata dia juga hantu oi. Karena memang si apa tuh yang mas-mas yang bersihin atau yang ngepel lantai tadi tuh dia juga nggak lihat oi. Karena pada saat si mas ngepel si aku ini tuh duduk kan oi ya. Nah si mbak ini tuh masih ada gitu oi. Ternyata si mas-mas yang ngepel gitu oi, yang ngebersihin lantai itu nggak lihat oi. Jadi cuman ada si aku doang yang duduk di gerbong itu sendirian. Oh my oi banget kan oi ya. Berarti memang dia tuh tadi tuh sendirian. Nah itu cewek itu tuh bukan manusia berarti oi ya. Tapi kok bisa oi ya? Ketika ada kejanggalan gitu oi, ada kehororan itu cewek tuh masih stay gitu oi, masih diam di tempat gitu oi. Apa ini memang skenario nya si hantu cewek tadi kali oi, untuk kayak tenang aja ya walaupun horor ada gua gitu. Tapi ternyata dia juga hantu pengkhianat oi. Itu cewek pengkhianat oi ya, dikira manusia tapi ternyata hantu. Tapi kok bisa gitu oi ya? Gerbongnya tuh sepi oi, cuma dia doang oi yang sendiri gitu oi. Mungkin aja kali oi ya. Karena orang juga kalau ngelihat gerbong sepi juga akan jadi malas gitu oi. Mungkin ya apa nggak tahu juga sih oi. Tapi yang penting ini tuh horor banget sih oi. Semoga aja dah nggak kejadian lah sama kalian oi ya yang suka pakai kereta gitu oi ya. Oh my oi banget kan oi sendirian gitu. Aduh udah kebayang oi. Oke oi sampai di sini aja. Gue sih bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya oi ya. Pastikan buat kalian semua yang suka dengan cerita horor, bacain aja di mana dibaca cerita horor. Gue bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Kayaknya Gusti nanti pulang ke Bogor nggak usah kali oi naik kereta, takut sih oi. Soalnya Gusti sekarang bukan lagi di Bogor oi, bukan lagi di rumah nih, makanya background belakang juga beda gitu oi, karena lagi di luar kota. Pulang naik kereta apa enggak ya? Takut oi. Tapi kalau naik bus BBM lagi naik, kereta kan murah nggak pakai bensin. Apa kereta pakai bensin kali oh ya? Tapi gue sih nggak pernah lihat tuh kereta isi ulang di pom bensin. Apa isi ulang di mana ya? Nggak tahu. Pokoknya